Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaharani Nurfaiza. Presentasikan bagaimana cara penggunaan Photoshop di software. Jadi, pertama-tama kalian harus mempunyai aplikasi Photoshop terlebih dahulu agar berjalannya kesuksesan pengeditan. Jadi, yang pertama ada layar depannya. Jadi ini disebut dengan dokumen Windows. Jadi apa sih dokumen Windows itu? Jadi dokumen Windows itu satu layar penuh yang ada di Photoshop kalian. Jadi ini yang dimaksud dengan dokumen Windows tadi yang ini ya. Jadi ini tuh tempat atau tampilan gambar, bisa teks, dimana untuk kita melakukan pengolahan gambar atau teks tersebut. Jadi kita bisa lihat nih gambar kita apa sih gitu, yang mana sih, gimana sih hasilnya. Nah itu namanya dokumen Windows. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada Tools Panel. Jadi Tools Panel itu yang mana sih? Jadi Tools Panel itu yang dimaksud dengan Tools Panel itu yang ini nih, ini sampai dengan ini. Jadi semua ini yang dinamakan dengan Tools Panel ya. Apa sih yang dimaksud dengan Tools Panel? Jadi Tools Panel itu ialah yang berisi sejumlah tools. Jadi dari atas sampai bawah ini yang dinamakan dengan Tools Panel atau tools. Jadi bisa disebut juga tombol perintah. Jadi kalau kita misalnya ini nanti perintahnya ini kan, kalau misalnya pencet ini lagi perintahnya beda. Jadi ini tuh tombol perintah. Gunanya untuk apa sih ada di sini dia, si Tools Panel ini? Gunanya ini untuk mengedit atau mengolah, bisa juga mengatur objek yang akan dikerjakan Tools Panel. Nah, jadi Tools Panel ini berperan penting banget buat berjalannya atau keberhasilannya dalam pengeditan. Jadi kalau nggak ada ini sangat amat susah dan nggak bakal berhasil berjalannya Tools Panel, berjalannya pengeditan di software ya. Jadi harus ada ini. Selanjutnya ada option bar. Apa sih option bar? Option bar yang mana sih? Option bar itu ini, nomor 2 dari atas ya. Ini option bar, dari ujung sini sampai sini itu namanya option bar. Apa sih option bar itu? Jadi ini tuh salah satu bagian yang terpenting juga, salah satu bagian dari aplikasi Adobe Photoshop ini. Nah fungsinya tuh untuk apa sih ya kan? Fungsinya ini hanya untuk pelengkap saja, yang ditampilkan untuk melengkapi pilihan suatu tools dalam Tools Panel. Nah jadi kan ini kan perintah nih, tombol perintah. Nah jadi ininya juga berubah, itu kayak pelengkap aja gitu. Jadi kita milih ini, ntar pelengkapnya ini gitu. Terus tuh option bar ini merupakan apa sih, berkaitan dengan tadi Tools Panel ya. Selanjutnya ada menu bar. Nah, mana sih menu bar gitu kan? Apa sih menu bar? Nah, menu bar itu yang ini, ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, tab. Ini dinamakan dengan menu bar. Nah, apa sih fungsinya? Apa sih artinya menu bar itu? Nah, menu bar itu adalah suatu menu yang terletak di
bagian paling atas Photoshop. Nah, ini bagian paling atas Photoshop. Terus fungsinya itu untuk efek atau bantuan yang lain, jadi gunanya untuk membantu dalam pengeditan atau mendesain sesuatu hal atau project. Jadi sangat amat membantu untuk proses atau keberhasilan dalam suatu pengeditan. Contohnya file, jadi kita mau buka apa aja di sini bisa. Terus nanti kalau udah kita ngedit, oh salah nih, bisa di ini window, terus set layer. Nah, layer style kita mau yang ini. Nah, kalau udah diedit ini langsung kan itu namanya menu bar. Selanjutnya ada workspace switcher. Jadi yang mana sih workspace switcher itu? Nah, yang ini. Nah, yang ini namakan workspace switcher. Jadi apa sih? Kok susah banget namanya. Nah, workspace switcher itu adalah salah satu menu untuk memilih letak penyimpanan Photoshop sesuai yang kita mau, yang kita butuhkan. Jadi kita nanti kalau ini udah diedit, di sini udah ada gambarnya, kita pilih nih yang mana nih gitu kan. Kita mau nyimpannya yang 3D, motion atau painting atau fotografi atau yang mana gitu kan. Sesuai kebutuhan kita aja, ini menyesuaikan kebutuhan. Lanjut, ada panel. Nah, panel itu yang mana sih? Nah, panel itu yang ini. Nah, di sini ini namanya panel. Nah, panel itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ini, sesuai dengan workspace switcher kita. Jadi kalau ini kita pencet 3D, panelnya akan berubah-ubah. Terus kalau kita pencet mention, panelnya juga akan berubah, ini juga akan berubah. Pokoknya disesuaikan aja kan. Nah, ini bisa diatur nanti warna apa itu, berapa persen gitu kan. Ini sebelum saya gunakan ini belum berfungsi sama sekali semuanya, jadi masih abu-abu gitu. Jadi panels itu kayak apa sih? Panels itu mencakup panel default, jadi ini mencakup dengan semuanya gitu, semua panel. Jadi kalau ininya berubah, ini juga berubah gitu. Terus untuk suatu aplikasi, jadi yang tadi saya sebutkan ini berubah, jadi mempengaruhi satu sama lain. Gunanya untuk apa sih? Nah, panel itu gunanya untuk mempermudah atau mengatur cahaya, warna, terus berapa persennya, angka gitu kan. Terus kontrasnya gimana yang kita mau. Pokoknya ini tuh mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan gambarnya. Perkenalkan, nama saya Indah Larasati. Di sini saya bakalan ngejelasin tentang Creative Custom Workspace atau ruang kerja custom. Ruang kerja custom adalah susunan jendela yang memberikan akses visual dan memudahkan ke fungsi yang paling umum digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, seniman retorik yang ingin mengakses layer, color, masking, properties, dan brush sesering mungkin saat mengerjakan karya seni mereka. Di sini saya bakal ngejelasin cara membuat ruang kerja custom tersebut. Pertama-tama, kalian klik Windows, Workspace, dan di sini kalian pilih New Workspace.
Nah, di sini kalian bisa langsung ganti namanya sesuai keinginan kalian. Nah, setelah udah diganti namanya, kalian jangan lupa mencet klik ini dan klik ini untuk sampai ada tanda panahnya seperti ini. Karena ini bakalan nanti ke save otomatis setiap ada perubahan dari hasil karya yang kalian udah edit. Dan setelah itu kalian klik save. Kita klik save. Oh, ini kenapa seperti ini? Karena sebelumnya itu saya udah menggunakan nama file tugas untuk di hasil editan saya yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau dan sama, itu it's okay. Jadi kalian tinggal pencet yes, atau kalau kalian tidak mau sama, kalian tinggal pencet no dan ganti namanya yang tadi. Jadi di sini saya mau pencet yes saja. Nah, jadi nanti setiap kalian mengedit di sini dan untuk layar baru atau dan segala macamnya, nanti bakalan ke save otomatis kayak gitu. Dan jadi nanti juga bakal ada Oke. Saya juga bakal mengatur ulang ruang kerja atau rearrange the workspace. Setelah Anda membuat ruang kerja Anda sendiri, Anda dapat dengan mudah memindahkan panel dan grup panel yang menyesuaikan konfigurasi antara versi untuk menyesuaikan konfigurasi antar buka. Grup panel adalah pengelompokan tab dari beberapa panel untuk mengatur ulang panel dalam grup yang sama. Seret tab panel dan lepas tombol mouse saat panel ditampilkan dalam urutan yang Anda inginkan. Jadi kalian misalkan ingin ganti, bukan ganti sebenarnya, pengen mindahin atau mengurutkan panel-panel yang ada di sebelah kanan pojok ini tuh menjadi bagus, rapi, tersusun. Kalian tinggal klik kiri pada mouse dan kalian langsung bisa. Dan untuk membuat grup baru, seret tab panel dan lepaskan tombol mouse saat sorotan biru horizontal baru muncul. Jadi ini kita tinggal lepas aja dan dia akan berderet seperti ini. Gitu. Nah, terus untuk menggabungkan panel dengan grup lainnya, seret tab pada grup panel lainnya dan lepaskan tombol mouse saat bila sorotan biru muncul di sekitaran grup. Jadi sama aja, misalkan ini dari grup yang bawah, kita pengen pindah ke atas menjadi satu grup. Klik kiri, geser, pas kalau udah ada tanda garis biru seperti ini, tinggal kita lepas klikan kita yang di sebelah kiri dan dia akan menjadi satu seperti itu. Dan ada lagi nih, untuk memindahkan panel dan grup, seret tab itu untuk menyeret seluruh grup, seret grup tersebut dengan bila judulnya di sebelah kanan tepat tab terakhir. Jadi ini
Dan di sini kita juga bisa untuk mengubah ukuran panel. Pindahkan petunjuk mouse di antara pembatas panel sampai Anda melihat double petunjuk panah dan kemudian seret untuk mengubah ukuran. Jadi mouse Anda harus sampai benar-benar ada tanda panah double kiri dan kanan atau depan dan belakang, atas bawah gitu. Jadi Anda tinggal klik kiri, tekan dan seret untuk sampai seukuran yang Anda inginkan. Seperti itu. Ini mohon maaf banget karena saya nggak tahu kenapa panel saya itu nggak bisa untuk diseret dan dikecilkan kayak gitu. Tapi kurang lebih caranya seperti itu. Dan Anda pun juga dapat mengatur ruang kerja Anda sukai. Jadi Anda bisa bekerja dengan senyaman mungkin dan tidak mengganggu objek gambar yang Anda sedang edit. Ruang kerja yang dikonfigurasi dengan benar dapat sangat membantu Anda bekerja lebih efisien. Sekian dari saya dan terima kasih.